Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, sebagai sama manusia dan sebangsa setanah air rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali untuk mengaji literasi dengan merujuk pada kitab As-Siyasah Abil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad Ibnu Hasan Al-Maradi. Kali ini kita masih meneruskan bab 3, yaitu tentang fil istisyarah wa sifatil mustasyar, pentingnya dialog dan sifat-sifat orang yang harus mau berdialog. Bab ini agaknya memang cukup banyak ya, ada beberapa lembar yang harus kita selesaikan. Pada kesempatan ini saya akan membacakan lanjutan dari beberapa poin tentang sifat-sifat yang harus dimiliki atau dialog. Orang yang mau dialog tersebut harus memiliki beberapa hal agar supaya dialog itu menghasilkan natijah atau hasil kesimpulan yang sehat. Pentingnya dialog ini sudah sangat kita pahami bersama di berbagai hal, berbagai kesempatan, berbagai pemikiran. Dialog sudah seharusnya dilakukan untuk keluar dari jalan buntu. Semua hal tampaknya harus perlu dialog. Dialog dalam skala kecil, pada tingkat mikro, pada tingkat individu dengan individu yang lain, pada tingkat keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua ini membutuhkan dialog yang dilakukan secara tulus, terbuka, inklusif, open-minded, dan hasilnya akan sehat, bermanfaat secara baik. Kali ini saya akan membacakan lanjutan poin. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang pentingnya aqilan fatnan, orang yang berdialog itu harus mempunyai pemikiran mendasarkan pada nalar yang benar dan kecerdasan. Kemudian juga dialog tersebut juga harus diliputi dengan muhibban safian, rasa cinta, artinya tulus, safian, dan bersih dari segala hal, sifat atau tujuan motivasi yang buruk. Selanjutnya dalam proses dialog tersebut dipaparkan oleh pengarang kitab ini, wa minha ayyakuna katiman bisirkin wa ghairi mutta'in li ahadin min ikhwanihi ala syai'in min amrika. Setelah 2 poin tadi, seorang yang mau berdialog selayaknya untuk menyembunyikan atau menutupi hal-hal yang lemah, yang kira-kira poin lemah tersebut nanti akan bisa dibuat sebagai senjata untuk menjatuhkan oleh pihak yang lain kalau memang dialog itu berada pada situasi
Kalau disebutkan kemarin itu situasi berhadapan dengan orang yang memang bertentangan dengan seseorang yang mau dialog tersebut ya. Katiman di segi menyembunyikan kelemahan dan juga tidak usah memandang kepada salah satu teman, baik teman dialognya maupun teman yang mengiringinya itu mengetahui kelemahan dari urusan atau hal-hal yang ada dalam pemikiran kita. Fa innahu idza tala'a ala ra'ika ba'du asdiqaihi aw ghairihim min julasaihi akhbar kullu shadiqin shadiqahu. Mengapa ini harus dilakukan? Menyembunyikan poin lemah dalam urusan kita yang akan kita dialogkan. Ini menurut penulis kitab ya. Sebab apabila sudah nampak pemikiran kita atau sudah terbocorkan lah, katakan di sini ya, kalau saya terjemahkan, pemikiran kita, hal yang kita simpan itu tadi pada sebagian dari rekanan dialog kita, maka salah satu dari rekanan tersebut sudah bisa dipastikan akan menyampaikan atau mengkabarkan hal tersebut kepada teman yang lain. Wafaha kullu jalisin ila jalisi, dan akan diviralkan lah istilahnya sekarang. Kalau dulu kan hanya disampaikan secara 4 mata, 6 mata atau 8 mata dan seterusnya kepada rekanan teman yang lainnya. Hatta yasilu amruka ila aduwika, hingga hal yang menjadi sesuatu tersembunyi sebagai argumentasi kita dalam dialog tersebut, ketika sudah diviralkan, dibocorkan, maka akan tersampaikan hal tersebut kepada musuh kita. Ya, musuh ini dalam arti teman dialog ya. Kalau saat ini konteks ini kita artikan. Kalau di sini kan memang bahasanya adu, musuh. Saya menduga pada saat dimana Abu Bakar Muhammad ibnu Hasan al-Maradi, penulis kitab ini, hidup, memang terjadi banyak perdebatan atau persilangan pendapat yang terpolarisasi, sehingga cap-cap antar mereka itu cap musuh terjadi. Ya barangkali mungkin ada sedikit konteksnya dengan kita saat ini, ketika terjadi perselisihan atau provokasi, penyebaran berita-berita demi tujuan tertentu, politis, ekonomi maupun agama, itu bisa dicap sebagai musuh. Tetapi sebenarnya atau sebaiknya kita istilahkan sebagai teman dialog saja ya. Karena kita di sini memang tidak ingin membuka front permusuhan. Kita ngaji damai, ngaji inklusif, ngaji literasi. Wa yattasilu ra'yuhu bi ahli baghdika. Dan hal tersebut kalau sampai terungkap, terbongkar, maka bisa sampai kepada orang-orang yang memusuhi, yang memang sejak awal motivasi dalam dialog tersebut untuk membarakan permusuhan. Fayabghunaka al-ghawail, maka akan terjadilah bahaya,
dampak dari tindakan seperti itu akan terjadi bahaya. Bahaya ini tidak disebutkan di sini, hanya secara nakiroh, secara umum bahaya yang diakibatkan dari tindakan viralisasi tersebut. Wayan sibuna laka al-habail, dan akan juga menyebabkan terjatuh pada muslihat atau jerat-jerat yang bisa membawa seseorang justru menjauh atau terjauhkan dari hasil dialog yang sehat tersebut. Warubbama fayafsudu amruka qabla ihkami. Akibat lanjutnya adalah urusan atau perkara yang akan kita dialogkan tersebut akan rusak sebelum diambil atau tercapainya kesepakatan. Wayang takudu hukmuka qabla ibrami. Dampak selanjutnya dikatakan di sini akan merusak tatanan atau hasil yang akan kita capai tersebut dari proses dialog sebelum terjadinya penguatan dari apa yang kita inginkan. Sebenarnya kan dialog itu untuk mencapai penguatan. Kalau kita tidak punya pengetahuan atau pengetahuan kita nukson kurang seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, maka disitu akan lebih dikuatkan. Tapi ini sudah rusak sebelumnya oleh karena tindakan viralisasi tersebutnya. Warubbama kanat al-istisyarah fi saddi silmatin min silmika. Kadangkala sebuah dialog itu dilakukan dalam rangka menyumbat solusi, padahal solusi dalam dialog itu yang ingin kita raih. Tetapi kadangkala sebuah dialog itu justru tidak mencapai solusi. Aufit takhallusi min hurrati min amrika. Kadangkala juga dialog itu bisa melepaskan atau menjauhkan dari urusan yang ingin kita dialogkan. Sebenarnya kita ingin berdialog dengan baik, kita ingin mencapai kalimatun sawa, hal-hal yang bisa disepakati, hal-hal yang bisa menguatkan terhadap apa yang kita inginkan, itu justru akan terjauhkan, terlepaskan dari tujuan yang ideal. Wa'aduwuka anha ghafilun, dan musuh Anda itu bisa menjadi counterpart yang melupakan terhadap tujuan dari dialog yang sebenarnya. Wahasiduka bisiwaha mutasyaghil, dan orang-orang yang sudah diliputi oleh sifat hasud, dengki, iri itu dalam proses dialog, mereka justru akan sibuk dengan upaya-upaya yang buruk atau jahat, seperti memprovokasi, melakukan penjebakan yang akhirnya membawa kerusakan, kegaduhan, dan hal-hal yang destruktif lainnya. Fala yaziduka bi nimmatin illa tanbihu aduwika ala silmatika. Maka menurut penulis kitab ini,
jangan memperkeruh keadaan tersebut dengan umpatan-umpatan atau adu domba, tetapi sebaliknya justru yang harus dilakukan adalah mengingatkan terhadap lawan dialognya, di sini dipakai atubika, untuk bisa dalam dialog itu mencapai solusi yang terbaik sesuai tujuan sejati dari diadakannya, diharuskannya dialog tersebut. Wa igra'u hasadika ala intizai fursatika. Hasud atau dengki tersebut justru akan menutupi, menghalangi untuk mencapai kesempatan dialog yang baik tersebut. Dialog yang sudah dicanangkan, yang sudah disepakati, karena adanya kedengkian, motivasi-motivasi yang buruk dari sifat-sifat yang mazmumah, yang kotor itu akan menutupi dialog yang ada, sehingga ya jauh lagi-lagi dari hal-hal yang diinginkan. Fayakunu fi dzalika adabun wa muhlikatun. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kerusakan dan kehancuran. Au khasaratun wa munqisatun. Dan juga kerugian serta kekurangan. Orang yang harus dialog karena merasa kurang pengetahuannya, pemahamannya, malah justru dalam dialog yang tidak sehat, yang rusak tersebut akan mengalami kerugian dan akan menambah kekurangan dari pengetahuannya. Fatajnibu min hadhi sabili bistisyaratika. Maka menurut pengarang kitab ini, Anda harus menjauhi dari jalan dialog yang seperti ini. Jauhilah. Karena dialog yang seperti ini bukan dialog yang bermanfaat. Sebaliknya dialog yang menghasilkan kerusakan, kemudian kerugian dan kekurangan. Wa hasuna anhu asraruka bijuhdika wa taqatika. Dan dengan dialog yang seperti itu, lagi-lagi diingatkan oleh pengarang kitab ini, seseorang harus tetap menjaga rahasia-rahasia yang ada dengan semampunya, dengan sekuat dayanya. Ya, ini yang ingin dijelaskan oleh pengarang kitab ini pada poin ini ya. Bahwa dialog yang tidak sehat justru akan menghasilkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena itu tetap kita dalam dialog itu kita melihat lawan dialog bukan musuh, kita anggap sebagai teman dialog, dengan kita punya strategi, punya taktik untuk tidak membongkar apa yang kita pendam, sesuatu yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Nanti dalam proses dialog kita melihat apakah itu berjalan dengan sehat atau tidak, baru kita akan sampaikan. Ya, ini pesan dari pengarang kitab ini. Selanjutnya akan saya bacakan poin berikutnya dalam proses dialog tersebut. Wa minha ayyakuna al-mustasyaru la yuaddi nushuka ila dharrihi wala ila dharri ahadin min ikhwanihi. Orang yang berdialog jangan sampai menyampaikan
hal-hal yang buruk kepada temannya tersebut atau kepada teman atau lawan dialog tersebut atau orang yang kita ingin ajak dialog tersebut. Apa sebab? Fa innahu in ada nashuka ila dharihi wa ila nuqsani syai'in min amrihi lam yafduluka ala nafsi. Karena hal tersebut, tindakan tersebut yang menyampaikan kekurangan dari hal-hal yang ingin kita dialogkan, justru akan tidak bisa memberikan keutamaan pada dirinya. Walam yakhussuka binushi, dan juga tidak memberikan sesuatu yang khusus dalam nasihat tersebut. Kita ingin mencari nasihat tetapi salah langkah dengan tadi itu menyampaikan hal-hal yang madharat, yang salah kepada temannya. Nah, ini akan menyebabkan kita tidak mencapai hal yang khusus dari nasihat tersebut atau nasihat-nasihat khusus yang bisa bermanfaat buat diri kita. Wa kadzalika idza kana dzalika mudharran bi ikhwanihi fa innaka la tadri. Yang demikian itu apabila ada sesuatu yang madharat, berbahaya pada temannya tersebut, maka kita tidak tahu apakah madarat itu, hal-hal yang berbahaya tersebut bisa memberikan satu hal khusus pada temannya atau sebaliknya bisa memberikan hal-hal yang tidak benar, tidak sehat, tidak tepat dalam proses dialog tersebut. Ini peringatan dari pengarang kitab ini. La'alla mawaddata sahibihi atharun indahu min mawaddatika. Mudah-mudahan atau barangkali cinta kasih sayang teman kita ini akan bisa memberikan pengaruh, asar, dampak kepada cinta yang diberikan kepada teman tersebut. Wa nasihatuhu bi khasyika aula firaihi min nasihatuka. Dan nasihat yang diberikan itu malah justru akan melepaskan atau menutupi, memberikan gulita, menutupilah dari apa yang ingin diraih dalam proses nasihat atau dialog tersebut. Jadi di sini dikatakan oleh pengarang kitab ini, barangkali dengan adanya cinta atau kasih sayang yang sudah terpatri dalam motivasi tersebut akan memberikan dampak kepada proses dialog tersebut. Walaupun dalam proses yang demikian ini sesungguhnya nasihat yang diberikan bisa-bisa akan menjauhkan dari nasihat yang sejati, yang bermanfaat. Jadi ini peringatan dari penulis kitab ini. Para pemirsa yang budiman, 2 poin dari lanjutan bahasan tentang proses dialog ini, yaitu poin bahwa kita harus mampu mempunyai strategi dalam dialog. Tidak boleh menyebar atau menviralkan hal yang seharusnya kita sembunyikan dulu dalam dialog tersebut, karena akan membawa dampak pada kerusakan,
kerugian dan kekurangan dari dialog. Yang sejatinya kita ingin meraih dialog itu dengan sepenuh dialog yang sejati. Kemudian penulis kitab ini juga mengingatkan bagaimana seorang yang mau dialog itu tidak boleh menyampaikan atau menviralkan hal-hal yang merugikan kepada temannya. Ketika hal itu diviralkan, maka justru akan menjadi bumerang bagi dirinya, karena lawan dialog kita perlu kita lihat dulu apakah itu dia motivasinya baik, tulus, dan akan menjadikan dialog ini sebagai bentuk dari saling memahami atau kesepahaman. Ya, ini yang perlu menjadi pertimbangan. Kemudian juga hal-hal yang menyangkut terhadap dialog, nasihat yang akan dihasilkan tersebut juga jangan sampai melepaskan diri dari rasa ketulusan, cinta kasih yang akan memberikan dampak pada dialog tersebut. Ya, artinya dialog tersebut juga harus tetap memegang sifat tulus, penuh welas asih, sehingga terjadi hasil dialog yang sejati. Para pemirsa, demikian poin ini yang saya coba bacakan dalam proses dialog. Intinya bahwa proses dialog untuk memecahkan kebuntuan pikir harus dilakukan dengan baik melalui kondisi-kondisi pikir, kondisi kejiwaan yang harus ditata sedemikian rupa untuk menghasilkan dialog yang baik. Sekali lagi, pentingnya dialog ini dalam rangka untuk mempertemukan pola pikir dan tafahum, pemahaman pribadi dengan orang lain, supaya tidak lagi terjadi eksklusivitas dalam berpikir atau dalam memahami. Ini harus didialogkan, tapi dialog itu mempunyai prasyarat tertentu yang harus dilalui, tidak sembarangan. Kita makanya harus bertanya pada orang yang tepat, orang yang mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik. Dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu, pengetahuannya lebih baik, dengan ulama, dengan para pakar berbagai bidangnya. In kuntum la ta'lamun, jikalau kalian memang belum mengetahui. Ini pentingnya proses dialog supaya terjadi persenyawaan antara pemikiran, karena pemikiran manusia itu seringkali diliputi oleh subjektivitas yang besar, yang bahkan akut, merasa benar sendiri, mendaku kebenaran sebagai miliknya baik secara individu maupun kelompok. Nah, ini perlu dipertemukan dengan pemikiran yang lain. Sekali lagi, ini pentingnya bahwa kita harus berpikir kritis, dan berpikir kritis itu bisa dibangun melalui proses dialog yang benar. Demikian para pemirsa, kajian singkat dan sederhana ini semoga bermanfaat. Salam literasi, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.